memang harus didaftarkan. Dan karena saya mukimin yang cukup lama dan saya juga cukup aktif di organisasi semacam ya apa kemanusiaan yang memang non profit gitu, saya cukup berpengalaman. Jadi memang saya diminta oleh pengurus PJM sebelumnya untuk mengurus izin resmi sebagai organisasi berbadan hukum di sini, dan ya saya nguruslah istilahnya, jadi jaga gawang untuk ngurusin beberapa hal yang bersifat administratif. Oke, siap, terima kasih. Apa namanya, sudah banyak sampaikan oleh Pak Dede. Pak Dede ini dosen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Budia, dan beliau juga menjabat di lembaga penelitian, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan beliau juga Ketua Satgas Covid MCCC UM Surabaya. Jadi beliau ini luar biasa, saya kira apa namanya, ilmunya juga sudah luar biasa, dokter, karena saya sebagai juniornya Pak Dede ini banyak menimba ilmu juga Pak Dede. Mungkin apa namanya, kalau kita berbicara kematian anak di Indonesia, saya kira sudah mulai meningkat ya, sangat meningkat sekali, dan namanya Indonesia juga berada di posisi yang saya kira paling atas dalam kematian anak karena COVID. Mulai dari apa namanya, ibu hamil, ibunya juga meninggal sekaligus anaknya, atau ada juga yang anaknya meninggal, ibunya yang selamat, seperti itu. Peningkatan kasus infeksi dan kematian COVID pada anak di Indonesia ini saya kira sangat mengkhawatirkan, karena juga di beberapa negara seperti Brazil, terus India, itu sudah ribuan yang meninggal atas COVID, dan juga Indonesia menyusul, bahkan mungkin sekarang juga paling atas daripada Brazil dan paling tinggi di dunia ya, karena apa namanya, sekitar 4 anak usia di bawah 5 tahun mati akibat dampak langsung dari COVID-19, entah dari mulai penata laksanaan yang dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit. Mungkin ini akan jauh berbeda dengan penata laksanaan di rumah sakit Jerman ataupun nanti di apa namanya, di rumah, di keluarga apa namanya, di Indonesia ataupun Jerman. Mungkin secara penata laksanaan beda dan pengetahuan orang tua juga akan beda, karena macam-macam, dan bahkan kadang orang tua juga tidak mampu apa namanya, anak ini COVID-nya karena gimana, gejalanya seperti apa, apakah sesak atau apa yang sebagainya, dan orang tua di beberapa daerah ini juga kurang mengerti bagaimana apa namanya yang terdampak pada anak saat kena COVID, seperti itu, dokter. Kondisi yang mengkhawatirkan ini, ada juga beberapa riset yang mengatakan kematian anak memiliki gejala berat hingga 40%. Nah, itu yang mengakibatkan apa namanya, penanganan di rumah, entah orang tua tidak mau melaksanakan penanganan COVID-nya di rumah, ataupun tidak tahu caranya, atau takut untuk dibawa ke rumah sakit. Karena di rumah sakit juga sangat apa namanya, kalau ini numpuk gitu ya bahasanya, sangat penuh di rumah sakit, seperti itu, dokter. Jadi mungkin nanti dokter bisa menjelaskan bagaimana sih cara penanganan di rumah untuk anak COVID, bagaimana kriterianya, gejala-gejalanya yang seperti apa yang signifikan pada anak, karena orang tua juga banyak yang tidak mengerti dan juga bahkan tidak mau di-swab. Jadi anak itu di beberapa daerah di Indonesia, di Jawa Timur terutama, banyak yang tidak mau melakukan swab pada anak, karena apa namanya, itu juga sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah anak ini terinfeksi COVID atau tidak, seperti itu. Dan juga yang paling apa namanya, yang paling parah tidak mau dilakukan vaksin terhadap anak. Nah, itu yang berbahaya bagi keluarga. Mungkin itu ya, dokter, yang bisa saya sampaikan selaku moderator pertama. Nanti saya akan memimpin apa namanya, kajian malam hari ini sampai pukul 9 tepatnya. Nah, nanti bisa ada tanya jawab setelah dokter menyampaikan materi. Mungkin itu saja, dokter Dia. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk dokter Dia. Terima kasih
Terima kasih Mas Islam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih sekali atas undangannya Mas Dayat. Saya senang sekali ya bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom dengan teman-teman terutama di Surabaya, di Indonesia, dan mungkin juga ada beberapa teman yang ada di Jerman dan sekitarnya. Jadi ini kalau kajian pakar mungkin kurang pas ya, karena saya seorang dokter anak yang bekerja di klinik outpatient gitu. Hanya memang saya ingin share kepada teman-teman semua, baik itu mahasiswa, dosen maupun teman-teman ibu kita seperti saya yang punya anak juga, akan pengetahuan maupun apa yang perlu kita lakukan selama pandemi corona atau COVID masih berlangsung. Ini karena terima kasih Mas Dayat, karena laptop saya ini nggak tahu kenapa yang kameranya kurang bagus. Baik, mungkin nanti kita banyak diskusi ya tentang penanganan, karena saya ingin men-share tentang anak pada pusaran pandemi COVID. Ini lebih ke secara general. Dan saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat atau yang saya alami di Jerman, dan tentu kita bisa bandingkan dengan di Indonesia dan mungkin juga secara sekilas di Eropa. Slide berikutnya. Seperti kita ketahui ya, jadi pandemi corona udah lebih dari 1 tahun, dan kalau kita melihat, ini saya tidak bisa nunjukin perkusor, tapi kita bisa lihat sebenarnya awal saat ini kita sudah memasuki gelombang yang ketiga ya, dan kemungkinan kalau kita siap-siap juga, kalau kita melihat dari saat ini yang ternyata di kurva ini di daerah Eropa itu sudah landai, dan saat ini di Asia udah masih tinggi ya. Kita kalau melihat kan ini di tahun 2021 di minggu ke-12 nih, ini Asia udah turun waktu itu. Kemudian di Jerman masih tinggi. Itu kemungkinan waktu dulu awal tahun 2021 itu kita dapat gelombang yang ketiga itu setelah adanya variasi beta dari Inggris. Nah, kemudian dengan percepatan vaksinasi yang ada dan di seluruh negara di Eropa itu hampir semuanya di atas 50% ya. Tadi saya cek yang terbaru dari CDC maupun WHO. Jadi cakupan vaksinasinya kebanyakan di negara-negara Eropa sudah di atas 50. Ada beberapa yang masih sekitar 34 gitu, tapi lebih di atas 10%. Dan ini yang menjadikan kenapa kurva sampai kemudian bulan Juni itu sangat landai. Bahkan di Jerman awal Juni itu sudah mulai sangat landai, dan hampir kasus yang dilaporkan hanya puluhan kasus saja, yang sebelumnya sampai puluhan ribu. Dan jadi kalau kita lihat di kurva yang hijau terang ini, kasus saat ini yang paling banyak adalah terjadi di Asia, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Karena memang adanya variasi Delta yang saat ini sedang merebak di Asia. Dan kalau kita melihat yang paling kanan ini, kita lihat udah agak naik ya di Eropa. Dan saat ini pun Eropa meskipun sudah ada kelonggaran, kita sudah anak-anak sekolah sudah seperti biasa, karena memang kasus itu di bawah dari 50 per 100.000 penduduk, itu ada ketentuan jadi proses sekolah, tatap muka, gastronomi itu bisa buka seperti normal, meskipun tetap juga dilakukan protap COVID ya. Dan namun dengan kita melihat ada grafik yang mulai agak menaik ini, pemerintah Jerman pun, dan saya juga kemarin sempat di Bosnia, saya 2 minggu di sana, saya baca juga informasi di negara tetangga seperti Kroasia.
semua negara-negara di Eropa sekarang udah memulai mempersiapkan kemungkinan terburuk adanya gelombang keempat yang tidak bisa terhindari karena kita adanya globalisasi ya, sehingga pasti kasus dari Asia akan datang juga ke Eropa. Dan kalau kita slide selanjutnya kita lihat ya. Ini adalah distribusi dari kasus yang terjadi di Eropa terakhir ini 14 hari terakhir. Jadi saya ambil kemarin terakhir minggu ketiga keempat bulan Juli. Dan kalau kita ngelihat distribusi di sini juga Spanyol udah makin meningkat. Ini Belanda juga merah nih ya, Portugal juga, kemudian juga beberapa negara Irland di persemakmuran Inggris dan Irland itu juga meningkat, namun angka kematian dari 14 hari terakhir itu masih cukup rendah. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan di sini kematian di sini cukup rendah angka kematiannya, karena memang di negara-negara yang tadi saya ambil, yang saya blok merah sama kuning ini, cakupan vaksinasinya itu cukup tinggi, terutama kayak misalnya negara Spanyol, kalau saya lihat mereka cakupan pertama vaksin udah sekitar 60%, dan yang kedua hampir sekitar 50%. Demikian juga Jerman. Jerman udah mulai meningkat ya kasusnya. Awal waktu pertengahan Juni itu udah sangat-sangat landai, kasus yang dilaporkan per hari puluhan hanya. Ini yang terakhir tadi saya cek hari ini, kasus per hari kemarin adalah sekitar 2.700 kasus baru dengan angka kematian sekitar bukan sekitar, tapi angka kematian adalah 10 angka kematian. Ini udah cukup, istilahnya belum membuat kita khawatir, tapi sudah pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah ke depan kemungkinan terburuk kalau sampai Delta Corona itu masuk ke negara Eropa yang memang itu tidak bisa terhindar. Namun kalau kita bisa lihat di sini, kenapa sampai sekarang juga angka kematian masih cukup rendah, karena memang vaksinasi kuota atau cakupan vaksinasi di negara-negara Eropa itu sudah semakin baik ya. Minimal kan kalau kita mendapatkan herd immunity, jadi kekebalan komunitas yang memang bisa memproteksi suatu negara atau populasi terhadap infeksi COVID adalah minimal 50%. Semakin tinggi tentu akan semakin baik proteksinya. Slide berikutnya. Dan ini situasi di Jerman 15 Juli kemarin ini masih cukup rendah ya. Jadi angka case-nya itu sekitar 2,2 per 100.000 penduduk, dan kalau sekarang saya lihat rata-rata sekitar di semua negara bagian, kalau di rata-rata sekitar 15,7 kasus per 100.000 penduduk. Slide berikutnya. Mungkin ini saya sekilas dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau kita bandingkan situasi COVID di Indonesia, kita lihat itu saya ambil tanggal 16 Juli. Kalau angka sebenarnya di seluruh dunia itu udah juga mulai agak menurun ya, kalau kita lihat kan. Jadi kasus seluruh dunia itu sekitar, waktu saya cek itu 400.000, sekitar 438 ribu kasus baru, dan kalau kita lihat di Indonesia meningkat sekitar 66.000 ya, hampir 67.000, dengan angka kematian hampir ya nggak sampai 3.000 tapi 2.750. Ini cukup besar, padahal angka kematian sebentar ini kok agak salah ya. Karena kalau saya baca ini agak hilang nih. Jadi angka kematian di dunia itu 6.951. Sehingga Indonesia di tanggal tersebut memberikan kontribusi itu negatif ininya. Angka kematian di Indonesia sekitar 33% dari angka kematian di dunia
pada saat yang saya ambil datanya. Jadi memang kalau saya baca saat ini angka kematian kasus yang paling tinggi di dunia saat ini terjadi di Indonesia dan juga angka kematiannya. Slide berikutnya. Ini mungkin data yang nggak update ya. Saya udah lihat di Indonesia saat ini cakupan vaksinasi di Indonesia sekitar 1 bulan yang lalu masih sangat rendah kalau saya lihat sekitar 5%. Tapi saya tadi barusan saya cek dari data yang dihimpun atau di CDC Center for Disease Prevention itu dari CDC itu udah mendekati 15% cakupan yang vaksinasi pertama dan yang kedua. Tapi kalau yang kedua total udah penuh itu sekitar setengahnya, sekitar 8,7. Jadi mudah-mudahan dengan akselerasi dari vaksinasi itu dipercepat akan memang efektif untuk suatu negara menghadapi atau menghindari terjadinya outbreak COVID yang memang tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Slide selanjutnya. Kalau di Jerman dan negara Eropa seperti yang saya sampaikan kebanyakan lebih dari 50%. Ya, untuk hanya sebagai perbandingan aja, saya lihat di Singapura, kenapa Singapura juga angka COVID-nya rendah ya. Dan kalau ternyata saya lihat angka cakupan vaksinasi di Singapura adalah yang tertinggi setelah di UK. Singapura tuh lebih dari 92% penduduknya sudah divaksin dan lebih dari 72% sudah mendapatkan vaksin secara komplit. Nah, namun demikian kita lihat ternyata kasus pada anak itu dari gelombang pertama sampai bergelombang sekarang ya, mungkin ada yang mengatakan sekarang gelombang ketiga, tapi kalau gelombang kedua enggak. Jadi gelombang ketiga dan siap-siap kalau di Jerman gelombang keempat, itu kasusnya makin meningkat. Kita kalau melihat anak di bawah usia, jadi semakin kecil umur anak, memang risiko, kalau ini di Jerman ya, berbeda dengan di Indonesia. Kasus yang pada anak biasanya terjadi pada umur di atas 12 tahun atau 15 tahun. Jadi semakin tinggi umurnya, maka semakin berisiko atau kasusnya makin meningkat. Karena memang kita melihat anak kalau semakin besar, biasanya kontak terhadap teman atau luar itu akan lebih banyak daripada anak-anak kecil. Terutama di Jerman ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana anak-anak kecil di Indonesia dengan kontak dengan luar, dengan orang dewasa. Karena kita tahu bahwa semakin banyak terpapar dengan luar, semakin banyak kita kontak dengan orang, maka risiko semakin tinggi untuk terjadi atau mendapatkan infeksi COVID. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah gejala corona yang dihimpun oleh Robert Koch Institute pada gelombang pertama anak. Sampai sekarang pun gejalanya memang nggak terlalu berbeda jauh kalau saya melihat, saya bekerja di klinik outpatient anak di Jerman. Memang gejalanya nggak terlalu jauh berbeda sampai sekarang. Hanya memang nanti saya sampaikan kenapa perlu dilakukan vaksinasi juga pada anak. Jadi kebanyakan adalah batuk, demam, fever itu demam ya. Snuffen itu pilek. Kemudian gejala-gejala umum seperti lemes atau ya agak ngelemeng gitu, dan juga yang pada anak tuh nyeri telan tuh sedikit, yang seringnya hanya cuma batuk sama pilek saja dan demam ya. Slide selanjutnya. Dan gejala yang lain pun ternyata jadi kalau pada anak gejalanya itu nggak spesifik, nggak khas gitu. Jadi kalau dari studi yang dipublish di UK itu disampaikan gejala yang lain seperti yang selain yang saya sampaikan tadi, itu juga ada gejala-gejala seperti hanya dia diare atau juga mual, muntah ya. Jadi gejala-gejala yang bersifat gastrointestinal seperti orang kalau di sini cuma sakit diare gitu.
ternyata kalau emang dia gejala diarenya lebih dari misalnya 2 hari, kalau diare yang sebabnya virus itu kan biasanya sehari, 2 hari, atau maksimal 3 hari udah sembuh ya. Tapi kalau gejalanya ternyata berkepanjangan, kemudian dia ada demam, itu perlu kita pikirkan juga kemungkinan COVID ya pada anak, sehingga perlu segera juga dites atau diperiksakan ke dokter. Dan ternyata juga yang penting lagi bahwa gejala COVID pada anak, kalau lihat dari studi prospektif yang dilakukan, ada nggak saya sampaikan di sini data ininya, memang ternyata gejala pada anak pun itu bisa anak pada COVID, maksudnya anak yang menderita COVID itu ternyata tidak harus bergejala. Jadi kadang-kadang tidak ada gejala sama sekali atau cuman ya ringan sekali lah. Dan ini yang sangat bahaya atau perlu kita waspadai ya, karena kalau di Jerman kebanyakan yang saya tandain itu kan memang gizi kebanyakan cukup bagus, dan karena gejalanya tidak ada dan tidak dicek apakah dia positif atau enggak, dan tentu dia infeksius ya, dan bisa menularkan ke orang lain, terutama orang tua kita yang mungkin bekerja sebagai nakes misalnya, dan tentu dan orang tua yang memang imunitasnya juga rendah, itu akan bisa memberikan gejala yang berat apabila terinfeksi pada anak. Ya, mungkin kayaknya itu untuk gejala pada anak ya. Slide selanjutnya. Nah, kalau di Jerman, ini saya menyampaikan di Jerman ya, nanti di Indonesia agak lain. Jadi kalau di Jerman sampai sekarang, kalau saya cek emang kasus yang meskipun sekarang setelah memasukin pandemi gelombang keempat, setelah gelombang kedua, mulai gelombang ketiga, memang angka meningkat, dan gelombang keempat pun juga ternyata varian Delta itu pun juga menyerang pada anak itu lebih tinggi daripada varian sebelumnya atau COVID yang memang belum bermutasi. Dan ini saya ambil data dari tanggal 21 April ya. Ini update terakhir, ternyata agak-agak telat juga kalau update pada anak-anak, karena memang sampai sekarang pun dilaporkannya masih belum terlalu banyak yang berbeda dengan sebelumnya. Ini pun juga tanggal 21 April itu sudah diupdate dari sebelumnya tuh bulan Maret. Dan itu hanya sekitar 1.259 anak dengan COVID dirawat di rumah sakit di Jerman, dan sebagian sepertiganya adalah anak-anak di bawah usia 1 tahun ya, jadi anak bayi ya, bayi kan definisi anak di bawah 1 tahun. Kemudian sepertiga lagi kasusnya adalah anak seusia 2 sampai 6 tahun, dan kemudian sepertiga lagi adalah anak usia 7 sampai 20 tahun. Jadi memang kalau kita melihat di sini komposisinya anak kecil kalau terkena COVID pasti gejalanya akan lebih berat daripada anak yang besar. Karena memang kita tahu ya, kalau anak usia kecil misalnya di bawah 5 tahun, kalau dia terinfeksi saluran pernapasan atas maupun kemudian juga turun ke bawah akan cepat sekali, juga bisa terjadi sampai bronkitis, pneumonia yang itu menjadikan kegawat daruratan pernapasan ya, dan tentu itu adalah salah satu organ vital pada anak yang memang kalau tidak kita tolong dalam waktu bukan hanya jam tapi menit tidak teratasi, kemungkinan anak bisa tidak tertolong. Namun kalau kita lihat dari data kasus meninggal pada anak COVID di Jerman cukup rendah ya. Jadi angka kematiannya kalau menurut Robert Koch Institute di bawah 0,00005. Tentu ini hitungannya dari umum ya, dari semua kasus yang memang terpositif COVID. Gitu. Terus kalau dari Asosiasi Dokter Pediatri for Infection itu kasusnya tentu lebih rendah, karena memang biasanya kasus yang masuk ke DGPI itu akan lebih diteliti lagi apakah kematian itu disebabkan karena COVID langsung ataukah karena komorbid atau penyakit bawaan yang diderita oleh anak-anak. Ya. Slide selanjutnya.
Nah, kalau kita lihat kasus corona pada anak di Indonesia, ini saya baca karena saya nyari coba searching itu, di beberapa kalau data yang, kalau di semacam studi gitu nggak ada, jadi saya cuma ngecek di internet, apa itu, jadi mungkin ini datanya lebih, kasar sekali ya. Mungkin nanti kalau ada teman kebetulan saya juga ada sebenarnya dosen yang, apa, di UGM yang, mempelajarin khusus, tropical disease dan juga, data-data corona COVID di Indonesia. Mungkin nanti, kalau emang ada yang tertarik bisa saya tanyakan ke beliau di Indonesia lebih apa, khususnya di Indonesia dan di beberapa daerah itu ternyata berbeda-beda. Nah, kalau beliau bilang kalau di Jogja cukup rendah, kalau di daerah lain seperti Jakarta akan lebih tinggi lagi. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas kenapa bisa seperti itu. Jadi angka kalau pada anak usia 0 sampai 18 tahun, itu kalau di Indonesia ternyata angkanya cukup tinggi, 12,5%. Dan angka kematian mencapai 3 sampai 5%. Ini kalau dikatakan oleh Ketua IDAI itu tertinggi di dunia. Dan juga kematian balita selama pandemi dari data yang masuk itu meningkat hampir 50%. Jadi meskipun kita belum tahu ya kematiannya itu apa sebabnya, tapi secara kasar data anak balita selama pandemi itu kematiannya meningkat 50%. Ini data yang sangat-sangat tinggi ya. Jumlah yang cukup ya sangat mengejutkan lah bagi kita, terutama kalau saya 15 tahun di Jerman, satu nyawa saja anak di Jerman ini sangat-sangat berharga. Saya pernah mengalami hal yang memang membuat saya akhirnya berusaha belajar bahwa menyelamatkan satu nyawa itu sama saja kita menyelamatkan semuanya. Itu ya ada di Jerman. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita juga seperti itu ya di Indonesia. Mungkin nanti Bu Upi bisa share pengalaman bagaimana decision menyelamatkan ibu demi anaknya, dan itu tidak boleh ditunggu waktunya dalam hitungan jam misalnya, karena bisa ya kita selamatkan satu nyawa atau dua nyawa. Kalau kita telat 1 jam saja atau 2 jam, apalagi berhari-hari, itu bisa menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Itu memang sangat-sangat penting. Jadi tapi yang tadi saya sampaikan, data itu perlu dikaji lebih lanjut kalau menurut IDAI apakah kematian yang 50% ini ya. Tapi kalau yang 12,5 ini memang angka yang sudah terkonfirmasi COVID. Jadi juga cukup tinggi. Karena data-data ini, maka meskipun vaksinasi yang ada saat ini pun juga istilahnya masih mendapatkan rekomendasi dari yang berwenang. Kalau di Jerman itu Paul Ehrlich Institute dan STIKO. Kalau di Indonesia BPOM sama apa ya? Kalau di Indonesia tuh ya kayak BPOM gitu. Kemudian POGI tentu, dan juga kalau obstetrik ginekologi dan dokter anak itu memberikan rekomendasi bahwa anak dan juga ibu hamil dan menyusui untuk divaksinasi. Dan karena keterbatasan data yang ada saat ini ya sampai update terakhir pun, karena keamanan pada anak di bawah usia 12 tahun itu belum istilahnya belum ada, atau tentu anak semakin rendah resiko kemungkinan terjadinya efek samping itu juga akan lebih tinggi. Maka saat ini pun rekomendasi yang disampaikan adalah vaksinasi pada COVID hanya diberikan pada anak usia 12 sampai 17 tahun. Ya, slide berikutnya. Ya, sebenarnya kenapa sih harus anak juga, maksudnya kita divaksin dan juga anak? Tentu vaksin ini bisa menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Meskipun kalau kita lihat Pak COVID ini masih istilahnya Rachel atau apa, masih sesuatu yang masih perlu, maksudnya masih ada beberapa pertanyaan ya. Apakah dengan kita divaksin, kemudian kita kekebalan itu akan selamanya, apakah kemudian juga menjamin kita 100% juga tidak terkena COVID dan sebagainya ya.
itu masih perlu dikaji, meskipun kita juga tahu bahwa kekebalan tersebut pun juga tidak akan selamanya. Bisa hanya sampai 11 bulan, ada beberapa penelitian yang hanya sampai 7 bulan gitu. Makanya kemudian harus di booster 2 kali minimal, yang kemudian bisa proteksi minimal sampai 1 tahun. Namun dengan adanya vaksin, maka kita bisa mendapatkan kekebalan immunity atau kelompok yang dengan ini bisa mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum. Jadi kita tidak dengan istilahnya tanpa vaksin, orang-orang yang terkena COVID ada 2 pilihan, sembuh atau cacat ya, kalau memang misalnya efeknya sangat berat, atau meninggal. Tapi tentu tidak mungkin tidak mungkin kita membiarkan hal seperti ini, sehingga harus dilakukan vaksin. Dan juga dengan vaksin kita tentu lebih produktif ya, dan juga dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di suatu negara akan bisa lebih ringan lagi. Slide berikutnya. Ya, ini cuma sekilas saja bahwa di Jerman, pasti di Indonesia juga dulu saya baca ya. Jadi di Indonesia, di Jerman itu akhir tahun juga sudah mempunyai rencana vaksin untuk tahun 2021, dan alhamdulillahnya di Jerman ini meskipun awalnya disampaikan sampai bulan Desember itu baru full ya semua orang tervaksin, dan ternyata di bulan Juli sendiri ini sudah saat ini sudah lebih dari 50% penduduk Jerman itu sudah divaksin. Jadi kalau penduduk Jerman sekitar 83, jadi sekitar 41 ya, 41-42 sudah divaksin. Kalau saya baca terakhir itu vaksin yang sudah dipakai itu sekitar 83 juta, karena kan 2 kali kan. Dan itu karena ada percepatan vaksin itu ya, sehingga saat ini Jerman cukup landai, dan saya lihat juga negara-negara yang memang kuota vaksinasi, cakupan vaksinasinya tinggi, kasusnya landai, dan juga pun kalau kasusnya saat ini meningkat karena adanya mutasi corona dari negara lain, atau misalnya kalau dari Asia dari mutasi Delta, itu pun juga angka kematiannya jadi lebih rendah. Slide berikutnya. Ya, vaksin pada anak remaja di Jerman, kalau kita lihat dari rekomendasi dari EMA dan juga STIKO, hanya ada satu, yaitu vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech atau Pfizer. Ya, slide berikutnya. Untuk vaksin yang lain masih belum ada karena belum terbukti secara klinis aman. Ya, karena hanya kalau dilihat, saya baca juga uji klinis yang sampai uji klinis 3 hanya vaksin dari BioNTech atau Pfizer. Nah, namun demikian karena memang di Jerman itu sangat hati-hati kalau melakukan sesuatu. Jadi rekomendasi pada anak sampai sekarang adalah pada anak usia 12 sampai 17 tahun, dan juga ini yang sebelah kiri, maaf saya nggak saya terjemahkan ya. Jadi disampaikan di sini yang utama adalah karena mempertimbangkan risiko, mempertimbangkan analisa risiko dan kemanfaatan, maka meskipun belum ada data yang cukup tentang studi tentang anak ya, keamanan vaksin, namun karena terbukti juga memberikan efektivitas yang malah lebih tinggi, bukan jauh tapi lebih tinggi daripada dewasa proteksinya, dan apa yang dilaporkan, meskipun sampai sekarang pun masih tetap ya di monitor efek sampingnya, namun apa yang ternyata dilaporkan atau diobservasi dan juga manfaatnya, asas manfaatnya itu jauh lebih tinggi asas manfaatnya, sehingga anak-anak mulai akhir Mei atau secara ofisial mulai Juni kemarin itu mendapatkan vaksin juga. Namun tetap prioritas adalah orang-orang, anak-anak yang mempunyai faktor risiko seperti obesitas, kemudian mengalami gangguan kelahiran kongenital, misalnya imunodepresi, kemudian orang-orang ya anak-anak yang mempunyai kelainan jantung, paru, kronis paru, juga kelainan ginjal dan sebagainya, itu jauh lebih berisiko tinggi. Kalau mendapatkan corona akan jauh lebih tinggi, lebih berat maksudnya
gejalanya, sehingga mereka lah yang diberikan prioritas. Meskipun sekarang pun karena memang untuk melihat dinamika dari kasus corona yang tadi juga disampaikan oleh Mas Ilham juga memang meningkat pada anak-anak, dan di Jerman pun juga sudah dilaporkan cukup ya untuk kasus pada anak lebih meningkat dari gelombang pertama dan kedua, sehingga apabila prioritas pada anak yang harus divaksin itu sudah terpenuhi, maka anak usia 12 sampai 17 tahun pun di Jerman bisa mendapatkan vaksinasi. Slide berikutnya. Ya, ini hanya vaksin yang diizinkan ya oleh Jerman, pemerintah Jerman, dan hanya saat ini masih BioNTech. Slide berikutnya. Ya, nah vaksin yang aman untuk anak di Indonesia ada 2, yaitu vaksin dari Pfizer dan vaksin yang diproduksi oleh Sinovac. Dan ini meskipun kalau dari Sinovac saya baca itu baru dari hasil studi fase pertama dan kedua ya, fase ketiga belum ada laporannya. Tapi kalau kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat hasil studinya, jadi ini adalah hasil studi dari CoronaVac atau vaksin Sinovac ya, yang memang ternyata cukup bagus memberikan proteksi pada anak. Slide berikutnya mungkin saya sampaikan. Ya, ini adalah uji pertama dan kedua dari vaksin yang diproduksi oleh Sinovac. Jadi kalau fase pertama itu diambil anak sekitar 100 sampelnya 110. Kalau fase yang kedua di 515 kalau nggak salah. Siapa tahu kalau ada yang tertarik dengan paper aslinya bisa saya share juga. Meskipun saya cek juga ternyata open access. Jadi silakan kalau bisa langsung ke cek di situ. Saya kan sudah nulis di situ titelnya ya. Jadi pada fase pertama itu dengan anak yang tanpa diberikan vaksin, dan pada grup anak yang diberikan vaksin ada 2 dosis nih, dosis 1,5 mikro. Jadi kan mereka akan melihat mana dosis mana yang paling bagus memberikan proteksi pada anak. Jadi dosis yang lebih rendah itu 1,5 mikrogram, dan yang kedua adalah dosis 3 mikrogram. Dan ternyata jadi mereka membagi 3 kelompok pada anak usia 3 sampai 5 tahun, kemudian anak usia 6 sampai 11 tahun, kemudian grup yang ketiga adalah anak usia 12 sampai 17 tahun. Dan ternyata semua pada 3 kelompok ini, anak yang mendapatkan vaksin Sinovac atau CoronaVac, baik yang mendapatkan dosis lebih rendah maupun yang lebih tinggi, itu memberikan proteksi yang cukup tinggi dan signifikan ya. Kita kalau melihat ini yang merah itu kan yang placebo, tidak memberikan sama sekali antibodi, titer antibodinya tidak ada. Tentu ada yang mendapatkan vaksin corona dari Sinovac memberikan antibodi yang sangat signifikan. Bahkan kalau saya baca adalah lebih proteksinya lebih tinggi dari vaksin Sinovac yang diberikan pada dewasa, yang waktu itu kalau nggak salah sekitar 50-52% ya. Kalau ini mereka, meskipun di sini tidak ada, tapi dari laporan yang disampaikan itu memberikan proteksi sekitar 95 sampai 97%. Dan itu cukup tinggi ya, hampir sama dengan yang disampaikan oleh BioNTech, meskipun ini baru masih fase pertama dan kedua. Nah, karena alasan inilah, maka pemerintah Indonesia pun mengambil vaksin tersebut karena cukup aman bagi anak. Slide berikutnya. Ya, dan ini adalah rekomendasi CDC ya pada anak tentang vaksin corona. Jadi kalau CDC tetap merekomendasikan anak yang divaksin
adalah umur di atas 12 tahun, dan sampai sekarang data yang saya cek, CDC tetap merekomendasikan vaksin dari Pfizer. Ya, slide berikutnya. Nah, ini mungkin saya hanya sekilas saja mengapa ibu hamil perlu vaksin. Dan ternyata memang kita kalau melihat ibu hamil tuh gejalanya cukup tinggi ya. Berat, gejalanya kematian juga risikonya lebih tinggi apabila ibu hamil terkena COVID, kemudian juga ya kalau sudah dirawat di intensif perlu ventilator, dan juga kalaupun terkena juga menyebabkan terjadinya prematur dan juga komplikasi lain sih. Dan memang ada juga penelitian tentang ibu hamil terhadap vaksin yang saya pernah baca sekilas, tapi karena nanti ada Dokter Upi juga di sini, mungkin beliau bisa memberikan informasi lebih jelas tentang keamanan vaksin atau bagaimana gejala corona pada ibu hamil dan juga pengalaman beliau di Indonesia. Slide berikutnya. Ya, nah vaksin apakah aman? Tadi saya sudah menyampaikan, dan yang disarankan adalah CoronaVac, vaksin, dan juga Pfizer. Moderna sebenarnya juga sudah ya menyampaikan juga ke CDC dan juga ke EMA, All Early Institute, namun karena masih dikaji tentang keamanannya. Jadi kalau di Eropa biasanya mereka akan mengecek sampai studi tahap ketiga. Kalau belum sampai ke sana ada laporannya, biasanya mereka masih hati-hati untuk mengeluarkan izinnya. Jadi kalau di Jerman masih tetap BioNTech. Tapi di Indonesia, dan saya sendiri kalau membaca dari hasil studi tersebut cukup yakin ya tentang proteksi terhadap anak, dan juga mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan terhadap ibu hamil dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac. Ya. Slide berikutnya. Kalau AstraZeneca tadi, maaf terbalik, tadi ada juga AstraZeneca ya. Kalau AstraZeneca kenapa di Jerman tidak direkomendasikan? Karena ini karena vektor, dan ternyata memberikan memang cukup proteksinya cukup baik terhadap ibu hamil. Hanya pada anak ya. Kalau saya nanti ibu hamil biar Ibu Upi saja. Kalau anak belum terbukti secara, maksudnya sampai detail seperti yang dilaporkan oleh Pfizer itu tidak ada. Dan dari hasil studi yang kemarin saya baca, AstraZeneca memberikan proteksi yang jauh lebih rendah terhadap mutasi atau varian dari corona yang baru maksudnya, sehingga tidak direkomendasikan untuk pada anak. Slide berikutnya. Ya, itu rekomendasi dari POGI ya. Jadi perlu adanya percepatan atau perluasan vaksinasi pada ibu hamil yang berisiko tinggi di atas 35 tahun, berat badan lebih, ini mirip ya sama kayak di Indonesia pada anak. Jadi anak-anak yang gemuk pun juga berisiko tinggi untuk mendapatkan corona yang lebih gejala lebih berat. Kemudian penyakit diabetes, hipertensi, kemudian juga ibu hamil dari tenaga kesehatan ya, nakes yang memang sering terpapar COVID, dan ibu hamil biasa yang memang setelah mendapatkan informasi tentang vaksin siap untuk menerima vaksin, dan juga ibu menyusui. Slide berikutnya. Iya. Meskipun tadi saya sampaikan juga tentang vaksin, kemudian juga kita melihat insidensi pada anak juga makin meningkat ya. Nanti mungkin kita diskusi karena saya tidak sampaikan di slide di sini gejala pada anak, terus apa yang harus kita lakukan gitu. Nanti tapi bisa kita tanya jawab, atau saya sedikit 1 menit sebelum saya tutup karena ini adalah slide terakhir. Jadi meskipun kita sudah vaksin ya, kemudian juga kita selama masa pandemi ini jangan sampai kita merasa bahwa kalau kita udah divaksin dan pandemi saat ini masih berlangsung, itu kita jadi nggak hati-hati gitu, atau tetap berkontak ria dengan orang lain yang mungkin belum divaksin, dan itu tentu akan menjadikan risiko terpapar atau mendapatkan infeksi kembali pun juga cukup tinggi. Dan ini hanya saya ambil ada 3 faktor atau
yang bisa menjadikan pandemi COVID itu bisa menurun atau juga gejala corona akan ringan atau resiko terjadinya corona pun akan semakin rendah, tentu yang pertama adalah vaksin, ya. Jadi kalau kita semakin tinggi atau sering mendapatkan vaksin di sini hanya studi di mana mereka mengambil studi yang mendapatkan vaksin Johnson Johnson, AstraZeneca sama mRNA. mRNA adalah Moderna sama BioNTech. Dan bila mendapatkan vaksin tentu risiko lebih rendah. Kemudian juga kalau kita lihat reduksi kontak atau mengurangi kontak dengan orang lain yang memang kita belum tahu ya, orang lain kalau di luar keluarga kita kan kita tidak mengenal apakah dia juga ya maksudnya kalau kita di suatu populasi apalagi belum tervaksin semuanya, jadi meskipun kita sudah vaksin, kita berkontak dengan orang yang belum tervaksin, tentu risikonya akan lebih tinggi terpapar. Sehingga dengan mengurangi kontak itu, maka juga gejala atau risiko terjadinya COVID akan lebih rendah. Dan juga yang lain slide berikutnya. Ya, jadi ini juga kontak ya. Tadi kalau kita kontak per hal tentu, kalau tadi mengurangi kontak, kalau ini sebaliknya, semakin banyak kontak, kita akan lebih tinggi lagi risikonya untuk terjadinya kematian ya, atau ya di sini adalah mereka mengambil tentang sterbe atau orang yang meninggal. Jadi orang semakin banyak terpapar. Jadi prinsipnya semakin kita sering terpapar dengan orang luar, dengan ya maksudnya orang-orang yang memang belum terinfeksi, tervaksin maupun belum pernah mendapatkan infeksi corona, itu resikonya akan semakin tinggi. Semakin paparannya semakin tinggi, maka gejalanya akan berat, dan tentu gejala berat resiko kematian akan tinggi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi dengan semakin banyak kontak, maka kasus kematian akan semakin tinggi. Dengan sedikit kontak atau kontak kita jadi berkurang, maka resiko atau angka kematian akan lebih rendah. Nah, kenapa saya ambil studi ini dengan harapan bahwa dari studi ini disimpulkan cakupan vaksinasi yang tinggi, kemudian juga reduksi kontak yang semakin tinggi, terbukti mengurangi angka kematian corona per hari secara signifikan. Dan juga pertemuan yang sering akan meningkatkan angka kematian secara signifikan. Jadi harapan saya selama wabah berlangsung, meskipun sudah divaksin, tetap teman-teman mematuhi prokes, kemudian juga batasi kontak pertemuan langsung dengan anggota di luar rumah. Ya, mungkin itu kayaknya semua yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin tadi disampaikan gejala-gejala pada anak ya. Memang kalau di Jerman gejala pada anak itu sangat ringan. Meskipun juga saya sebagai dokter anak di lini pertama, kita selalu juga memberikan semacam kayak pedoman pada ibu dan pada orang tua atau yang mengasuh anak tersebut. Selama anak gejalanya, maksudnya dia tetap bisa makan, bisa minum, kemudian juga nafas tidak terganggu, itu anak bisa isoman di rumah. Dan demam, kalau ada anak, demam tidak di atas 39. Kalau anak di bawah 5 tahun, biasanya kita berikan sedikit lebih, untuk demam kita batasin sampai 39. Kalau di atas 39, sebaiknya kalau bukan weekend, datang ke kita periksa, nanti kita assess lagi apakah anak tersebut perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Jadi kalau di Jerman adalah yang menentukan pada hari kerja adalah kita dokter anak yang ada di lini pertama, di outpatient, apakah anak tersebut perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Tapi kalau gejalanya ringan,
kita selalu memberikan nasihat atau semacam himbauan, dan memang itu menjadi standar bagi kita ya, yang bekerja di Jerman di lini pertama anak, kita selalu memberikan edukasi kepada orang tua. Dan orang tua sendiri pun kalau ada apa-apa bisa menelpon kita, dokter anak ya, selama memang jam kerja kita ada, atau kalau misalnya jam malam itu ada hotline 24 jam yang memang bisa ditelepon, dan kalau tidak yakin bisa mengontak, kemudian juga dari situ dokter yang jaga pun akan memberikan semacam instruksi apa yang harus dilakukan. Dan ibu bisa melaporkan anaknya misalnya kok tiba-tiba jadi tidak mau makan, atau kemudian sesak nafas misalnya, sebelum itu terlambat kita harus rujuk ke rumah sakit. Makanya kalau di sini hampir tidak ada ya kayak di Indonesia penuh pasien atau bangsal anak-anak sampai, atau terutama orang tua kalau saya melihat ya. Dan karena untuk menghindari tersebut maka isoman itu memang perlu sekali, dan memang bukan hanya tugas orang tua, tapi dari kita sebagai dokter pun yang memang ada di lini pertama atau juga petugas yang ada di lini pertama juga selalu memberikan instruksi maupun informasi dan juga konseling kepada orang tua yang memang anaknya terkena COVID. Tapi tentu orang tua ini sebagai dokter pertama ya istilahnya, yang bisa mengetahui gejala anak ini sudah masuk, ada chart di sini tuh merah, kuning, hijau. Nah, kalau yang anak hijau itu tentu anak ya, maksudnya tidak terkena corona dan sehat, tapi mungkin gejala flu, demam biasa. Nah, sehingga tetap aja di rumah. Kayak anak kecil atau anak sekolah di sini kalau kena gejala diare, semacam yang tadi saya sampaikan, tapi setelah dicek ternyata negatif coronanya, gejala setelah bebas 2 hari kalau yang diare atau sakit perut itu baru boleh sekolah. Nah, itu yang hijau misalnya. Tapi kalau yang kuning adalah yang memang gejala corona tapi sangat ringan atau tanpa gejala. Dan kalau yang merah tentu gejala yang memang sampai tidak boleh, orang tua tidak mengenalin dan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa di sesi diskusi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Dia. Luar biasa penyampaian yang sudah diberikan Dokter Dia. Ini sudah ada 203 yang masuk Zoom. Dokter Dia sangat luar biasa antusiasnya. Dan ini juga ada Bapak Mundakir dan Ibu Endarwati. Bapak Mundakir ini Bapak Wakil Rektor Dr. Dia, dan Bu Endah ini juga Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat malam Bapak Mundakir dan Bu Endah. Terima kasih sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Ini sudah banyak yang bertanya di chat, tapi ada yang ngacungkan tangan. Ada Ibu Ira Purnamasari. Ini dari tadi sudah mengacungkan tangannya untuk bertanya. Silahkan Ibu Ira. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya, Dokter. Saya sebagai ibu dengan dua anak balita, yang pertama usia 3 tahun dan yang kedua usia 1 tahun, Dokter. Saya memiliki 3 pertanyaan, Dokter. Yang pertama, begini Dokter, untuk anak-anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang di Jerman, Dokter, apakah anak-anak dengan komorbid seperti diabetes tipe 1 atau dengan kelainan-kelainan kongenital, Dokter? Jadi maksudnya dengan anak-anak yang sehat tanpa komorbid, apakah angkanya lebih tinggi yang dengan komorbid, Dokter? Itu pertanyaan saya yang pertama, Dokter. Terus kemudian yang pertanyaan kedua,
bagaimana dokter cara memproteksi anak yang efektif agar tidak sampai tertular COVID? Karena saya memiliki anak usia 3 tahun ini yang sangat aktif sekali, dan saya juga tinggal di perkampungan, bukan di perumahan. Jadi anak-anak masih sering berinteraksi dengan tetangga, bermain bersama-sama, seperti itu. Ketika saya tegas dan saya gembok pagar ini, anak saya akan marah, akhirnya tantrum seperti itu. Sesekali juga saya perbolehkan dengan memakai masker, ya, tapi seperti itu, pulang-pulang maskernya sudah hilang atau sudah tidak dipakai, seperti itu. Jadi bagaimana ya dokter ya cara memproteksi anak ini efektif dengan usia-usia yang memang sangat aktif dan butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Itu pertanyaan saya yang kedua, dokter. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga, dokter, memang apa ya, Sekali Bu musim Ira atau ini. cuaca yang saat ini dokter yang tidak menentu ini dokter, kadang-kadang anak saya memang menderita demam, mendadak demam gitu dokter, 38 sampai 39 derajat Celcius. Lah, waktu yang tepat untuk saya memeriksakan atau melakukan pemeriksaan swab pada anak itu kapan gitu dok ya? Karena kalau pengalaman saya sebagai ibu sebelum adanya COVID ya dok ya, jika anak saya demam, saya akan berikan paracetamol sampai 3 hari dokter. Jika 3 hari belum membaik, baru saya bawa ke dokter atau saya lakukan cek darah lengkap. Lah, pada saat COVID ini saya terkadang bingung kalau hanya demam saja apakah perlu saya swab seperti itu. Atau jika anak saya hanya sekedar tidak ingin makan atau merasa mual, ataukah harus saya swab seperti itu. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan swab itu kapan dokter? Terima kasih, Dokter Dia. Ya, terima kasih Ibu. Maaf nih saya tadi menulisnya karena ada Bapak Muzakir dan Ibu Endah dari Rektoran Muhammadiyah Surabaya. Jadi saya menulis ini. Ibu tadi namanya siapa ya? Maaf saya kalau tadi tidak menulis namanya. Saya Ira, dokter. Oh ya, Ibu Ira. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya jawab dulu ya, Mas Islam. Takutnya saya lupa. Oke. Jadi anak yang terkonfirmasi COVID di Jerman itu tidak selalu dengan komorbid, tapi anak yang komorbid itu gejalanya jauh lebih berat daripada anak yang tidak ada komorbid. Jadi saya bekerja di outpatient anak itu sering waktu saat gejala, saat ini kan sangat landai ya. Jadi kami tetap juga ada kalau ada anak udah 3 hari. Jadi sekalian mungkin nanti jawab pertanyaan yang ketiga. Jadi kalau anak demam, tapi kalau 1 hari demam, nggak perlulah ke dokter, langsung diperiksa ke dokter. Jadi kalau anak demam misalnya 2 hari atau 3 hari, kemudian juga ada gejala yang lain seperti saya tadi sampaikan, gejala yang sering itu batuk pilek ya. Kemudian juga kadang nyeri telan. Kalau udah 2 hari nggak ada perbaikan, kemudian malah semakin ya nggak enak gitu. Apalagi kalau usia balita ya, jangan sampai, kalau balita mungkin akan lebih cepat, tapi kalau agak besar kita agak wait and see-nya bisa sampai 3 hari 4 hari lah. Saya juga kalau anak saya udah anak saya yang pertama tuh 14 tahun, saya biasanya saya tunggu sampai 3 hari gitu. Ternyata setelah 3 hari baru membaik. Ya udah, saya cuma rapid test gitu, kalau negatif udah bisa sekolah. Dan pada anak kecil tentu selama anak tidak ada gejala yang berat itu kita bisa menunggu sampai 3 hari lah Bu. Jadi kalau biasanya kita menyampaikan begitu, demam 2-3 hari. Kalau memang tidak ada perbaikan, apalagi batuk pilek, dan biasanya sekolah tuh tak pasti kan, anak nggak boleh batuk pilek saja, nggak boleh ke sekolah, nggak boleh ke kindergarten. Di sini ketatnya begitu. Jadi kemudian orang tua kadang-kadang suka nelpon, ini 2 hari tapi ini udah saya harus kerja, anak saya baik tapi saya harus kerja dua-duanya karena di sini nggak ada pembantu kan. Bu, bisa nggak saya tes? Nah, oke lah, baik. Jadi boleh datang ke tempat kita untuk tes. Tapi itu bukan karena harus dites karena gejalanya ya, tapi karena memang surat bahwa anak tersebut negatif itu COVID itu memang diperlukan, sehingga anak bisa dititipkan di tempat penitipan selama memang anak nggak demam ya. Kalau demam tuh nggak boleh karena kan resiko terjadi infeksi atau menularkan ke anak lain bisa lebih tinggi. Maksudnya meskipun batuk pilek biasa ya. Tapi kalau batuk pilek, kemudian nyeri telan, tapi nggak ada demam 2 hari gitu, meskipun bukan gejala COVID itu,
tapi karena memang diharuskan ada tes di Jerman itu boleh orang tua meminta izin ke kita sebagai dokter anak yang bernama rapid test. Meskipun sekarang pun rapid test jadi dijual bebas juga, jadi kita bisa melakukan rapid test sendiri, mandiri. Kalau negatif dan memang gejalanya tidak ada demam dan sangat ringan, hanya pilek biasa, biasanya anak boleh datang ke kindergarten. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya, komorbid pada di Jerman tentu beresiko lebih tinggi, dan resiko nggak cuma lebih tinggi, tapi juga gejalanya akan lebih berat lagi. Tapi banyak juga anak di sini yang tidak ada komorbid pada saat dulu gejalanya kadang-kadang ya. Jadi sekarang pun. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah cara anak ya, kalau yang efektif. Memang kadang-kadang sulit kita sebagai orang tua, apalagi kalau anak masih di bawah usia 5 tahun ya, yang sedang aktif-aktifnya. Pada prinsipnya, anak kalau istilahnya hanya tinggal di rumah saja, itu pun tidak disarankan apabila tidak ada cukup misalnya tempat yang di dalam rumah. Kalau di Jerman itu kan memang apartemen ya, yang memang kecil kebanyakan, kecil sekali tempatnya, sehingga anak membutuhkan tempat yang terbuka, yang luas, yang memang bisa bermain. Nah, sehingga kalau di sini kalau kasusnya tidak sampai 150 per 100.000 kasus, itu tempat-tempat bermain umum dibuka gitu, sehingga anak-anak boleh bermain di luar, di tempat umum yang bertemu dengan teman yang lain. Tapi itu kalau kasusnya di bawah 150. Tapi kalau kasusnya 150 per 100.000 penduduk, semua tempat-tempat bermain umum ditutup. Jadi anak-anak pun kalau boleh bermain hanya di luar rumah, di sekitar ya, istilahnya begitu. Dan saya kalau di Indonesia, saran saya pun begitu, Ibu. Jadi kalau Ibu tentu pasti rumah di Indonesia lebih luas ya. Sehingga kalau memang anak-anak istilahnya di rumah, itu nggak boleh, jangan di rumah saja nonton TV dan sebagainya, itu tentu nggak terlalu baik ya efeknya pada anak. Namun sebaiknya kalau memang misalnya di daerah tersebut misalnya kasusnya banyak sampai bukan merah lagi, hitam ya, tentu ibu harus lebih banyak berkreativitas untuk membuat anak lebih banyak tinggal di dalam rumah, tapi dia berinteraksi juga dengan sedikit di luar, tapi di daerah sekitar yang memang di dalam rumah gitu, bukan di luar rumah. Tapi kalau memang kasusnya misalnya cuma 100 per 100.000, itu bisa keluar, tapi tentu pakai masker dan jaga jarak, tidak boleh dekat-dekatan, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Mungkin itu ya pertanyaan. Tentu, tapi satu lagi nih, kalau saya lihat nih, kalau di Indonesia, saya pulang kan tahun lalu, padahal kasus juga masih tinggi, karena saya juga nggak bisa langsung terbang ke Jogja, dan harus, waktu itu belum karantina ya. Itu banyak sekali orang datang ke mall bersama anak-anak, dan kalau sudah beli makanan itu berderet-deret, nggak ada jarak sama sekali. Meskipun juga ada ibu yang pakai masker, tapi itu tentulah resikonya tetap tinggi ya kalau kita pakai masker, apalagi maskernya bukan FP95 atau FFP2 gitu, dan saling berdesak-desakan hanya untuk membeli makanan atau antri makanan. Jadi begitu ya. Mungkin yang penting kontak dikurangin, jarak tetap ada 1,5 atau 2 meter, kemudian ventilasi tentu ya, kalau misalnya di rumah atau di tempat di mana tempat bermain, itu yang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Mungkin itu Ibu Ira, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, Mas Islam. Halo? Islam bilang ya. Terima kasih Dokter Dia. Ini juga 3 Dokter Dia ya. Yang pertama dari
Assalamualaikum dokter, mau tanya kenapa di Indonesia vaksinasi anak usia 12-18 tahun dilakukan sementara di Jerman vaksinasi masih untuk 18 tahun ke atas. Terus yang kedua dari Bapak Muhammad Ramzi, Assalamualaikum. Izin bertanya dokter, pada bayi baru lahir dengan ibu penderita COVID-19, apakah ada tindakan profilaksis tertentu yang diberikan untuk bayi tersebut? Terus yang ketiga dari Ibu Faiz Asfi, ingin bertanya terkait kejadian ibu hamil yang meninggal karena COVID-19 cukup tinggi. Mohon saran dok, apa yang harus dihindari oleh ibu hamil dengan komorbid? Apa ada langkah khusus ketika ibu hamil terpapar? Terima kasih. Mungkin itu dulu dokter Dia. Tiga pertanyaan. Ya. Saya jawab ya yang pertama dari Mbak Nuri ya, Frankfurt. Mbak Nuri, kalau di Jerman ini tetap ya anak sejak mulai kemarin Juni itu disarankan mulai umur 12 sampai 17 tahun juga divaksin. Kalau 18 kan dianggap dewasa ya. Yang terbaru adalah bulan Juli lalu anak usia 12 sampai 17 tahun divaksin. Tapi saat ini yang menjadi prioritas dari Jerman adalah anak-anak dengan komorbid atau prioritas. Jadi yang divaksin adalah anak-anak dengan kongenital, kelainan jantung, ginjal, paru dan sebagainya. Ya, mungkin itu jawabannya. Cuman saya lihat kemarin kan ada juga tuh kalau Mbak Nuri lihat ada informasi dari center vaksinasi di Frankfurt menerima vaksin semua anak di up 12 tahun tanpa ada daftar, tanpa ada gejala, ada komorbid, itu bisa. Itu biasanya mereka memberikan tawaran kepada penduduk ya yang memang mempunyai anak 12 tahun sampai 17 tahun yang memang ingin mendapatkan vaksin, pas kebetulan vaksin di center tersebut sisa. Tapi prioritas tetap pada yang komorbid. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Bapak Muhammad Ramzi. Bayi baru lahir dengan ibu penderita COVID, apakah ada tindakan profilaksi tertentu yang diberikan untuk bayi tersebut? Tidak ada ya. Kalau misalnya memang jadi kalau ibu hamil COVID, kemudian anak lahir, tidak selalu anak tersebut COVID, kan? Tapi tentu kalau anak kemudian lahir, kita kalau memang ibunya penderita COVID, nanti mungkin Ibu Upi bisa menyampaikan kalau di Indonesia, karena saya bekerja kebetulan di outpatient. Cuman selama ini yang saya tahu bahwa ibu COVID misalnya menderita COVID, kemudian dia melahirkan anak tersebut, kalau ibunya tidak ada gejala, kemudian juga setelah mengalami setelah minimal tanpa gejala, setelah dicek kemudian dia negatif, tentu dia bisa roaming in pada bayi. Tapi kalau kemudian bayi tersebut jadi kalau anak lahir tidak selalu mendapatkan juga COVID ya. Jadi kita lihat kalau gejalanya biasanya tidak dites, tapi otomatis kalau di rumah sakit akan dicek apakah dia menderita COVID atau tidak. Kalau tidak, ya tidak ada profilaksi atau tidak. Jadi biasanya tidak ada profilaksi. Pertanyaan selanjutnya. Mintanya terkait kejadian hormon yang mohon saran untuk apa yang harus dihindari oleh ibu hamil dengan komorbid, apa ada langkah khusus ibu hamil Bapak? Oh ya, itu kayaknya nanti pertanyaan ini perlu juga dijawab sama Ibu Upi ya. Tapi setahu saya, jadi memang ibu hamil karena kejadiannya COVID itu menjadikan resiko tinggi pada kehamilan, juga resikonya jadi oleh ibu hamil dengan komorbid tentu sarannya adalah vaksin ya. Vaksin dan saya bantu jawab boleh nggak? Saya bantu jawab boleh. Ya, silakan. Saya rasa pertanyaannya sangat spesifik ya ke Objin. Ini saya asistennya dokter Dia. Kebetulan saya dokter kandungan. Jadi memang kalau kita vaksinasi pada ibu hamil, kalau kita lihat 6 bulan dan menyusui, kita lihat bahwa di 6 bulan yang lalu, termasuk di seluruh dunia, belum terlihat angka tingginya wanita hamil dengan COVID-19. Dan sekarang di Indonesia sangat tinggi. Bahkan ini karena saya baru aja pulang, saya tahu persis bahwa angkanya melonjak sangat besar. Meskipun data di Kementerian Kesehatan belum di-launching secara resmi, tetapi tiap malam saya mengerjakan seluruh kasus-kasus itu.
menunjukkan bahwa sangat berbeda dengan situasi 6 bulan yang lalu. Beberapa rekomendasi yang keluar dari American College of Obstetrician and Gynecology, Royal College dari Inggris, kemudian juga STIKO Jerman, mereka menyarankan bahwa vaksinasi COVID pada wanita hamil satu adalah semua untuk wanita dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian obesitas, usia hamil 20 tahun, dan wanita-wanita yang hamil di mana dia bekerja dengan risiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Dan tentu karena di Indonesia hampir tidak ada tempat yang hampir tidak ada tempat yang aman untuk tidak terpapar oleh risiko COVID-19, maka kemudian sekarang rekomendasi dari obstetri dan ginekologi Persatuan Dokter Obgyn seluruh Indonesia, yang itu kemudian menjadi rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, wanita hamil di Indonesia sebaiknya harus vaksin. Ya, wanita hamil, menyusui, dan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Jadi sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang tadi kalau sedang program. Ya, saya mohon sekali supaya ini disosialisasikan. Kapan pada wanita hamil boleh memulai untuk vaksinasi COVID-19 adalah mulai 14 minggu. Mengapa 14 minggu? Karena seluruh proses organogenesis atau pembentukan organ janin di dalam saat dia di dalam kandungan ibunya akan selesai di 12 minggu. Sehingga 14 minggu adalah memulai vaksin pertama yang cukup aman. Kemudian sampai dengan memulai vaksin di usia 33 minggu masih diperbolehkan. Tetapi sebaiknya setelah 33 minggu, maka jika akan memulai vaksin pertama, tunggu bersalin. Nanti setelah memberikan ASI 1-2 hari, karena 1-2 hari, 3 hari gitu adalah masa kolostrum keluar, maka kemudian setelah itu ibu boleh menjalani vaksinasi. Artinya semua wanita saat ini disarankan kuat untuk dilakukan. Jadi justru kalau komorbid bukan berarti tidak harus menghindari vaksin. Justru kalau wanita hamil dengan komorbid harus dilakukan vaksinasi. Banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa membandingkan antara wanita hamil dengan COVID-19 dan wanita hamil tanpa COVID-19, itu risikonya untuk terjadinya penggunaan alat intensif pernafasan, pemakaian ICU pada ibu, kemudian akut respiratory distress pada ibu akibat COVID-19 meningkat 2 sampai dengan 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada wanita hamil tanpa COVID-19. Demikian juga kejadian persalinan prematur, karena otomatis kita harus memilih ibunya 30 minggu sudah sesak, bayinya masih 1 kilo gitu ya. Jadi saya tuh dokter Diah itu berada di Jerman ya. Kalau dokter Diah ada di Indonesia mungkin berantemnya sama saya, karena kadang-kadang saya harus menyelamatkan ibunya, lalu bayinya di bawah 1 kilo dia harus lahir. Jadi ini meninggikan risiko terjadinya persalinan prematur, kemudian bayi yang juga sesak ya waktu dilahirkan dan sebagainya. Karena risiko seperti ini, maka disarankan kuat dan sekarang sudah diprogram oleh pemerintah agar wanita di Indonesia hamil mempersiapkan maupun yang menyusukan untuk dilakukan vaksinasi. Dan kemudian tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Dokter Diah, betul bahwa tidak ada treatment khusus pada wanita hamil yang melahirkan bayinya ya, kalau wanita hamil itu dengan COVID-19, hanya adalah apakah akan rooming in atau rawat gabung atau dipisahkan. Karena kalau ibunya positif, bayinya kemudian negatif, otomatis sehingga kita akan melakukan proses checking di rumah sakit apakah di anak juga terkena COVID-19. Jika tidak ada dia negatif, maka dia harus dipisah dari ibunya supaya ibunya selesai dulu selama masa isolasi 2 minggu. Lalu alternatif yang dilakukan adalah dicarikan donor ASI. Jadi bukan diberikan susu formula, tapi diberikan donor ASI. Juga dengan melihat berapa sih berat badan si bayi. Berat badan bayi itu rendah, kalau berat badan bayinya rendah, misalnya extremely low birth weight, jadi misalnya hanya 1.000 gram dan sebagainya, tentu juga masih sulit untuk mendapatkan donor ASI misalnya, maka boleh diberikan susu formula yang khusus untuk bayi-bayi yang prematur ekstrim. Tetapi platformnya diberikan donor ASI. Tapi kalau ibunya positif
bayinya positif, meskipun kasus ini cukup jarang dan sangat jarang menurut saya di Indonesia, boleh rawat gabung karena ibunya positif, bayinya positif. Hingga hari ini belum ada riset yang menunjukkan bahwa akan terjadi penularan pada ibu kepada bayi transplasental. Jadi dari darah tali pusat belum ditemukan ibu dengan COVID-19 menularkan intrauterin. Berbeda dengan HIV. Tadi ada yang bertanya dengan HIV, wanita hamil dengan HIV itu bisa mentransfer virus HIV-nya menuju ke bayinya. Tetapi kalau untuk COVID-19, alhamdulillah sampai sekarang belum ada reportnya. Sehingga kalau bayi sampai tertular, biasanya tertularnya pada saat proses persalinan dan kemudian dia mungkin tertular oleh situasi di dalam rumah sakit maupun ruang bayi. Saya rasa itu ya yang saya bisa bantu untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Upi. Kalau di daerah di Indonesia terkadang banyak yang nggak mau vaksin, apalagi ada yang komorbid, Upi. Mereka takut dengan vaksin gitu. Ini juga ada apa namanya pertanyaan dari Bapak Idam Kolik. Ini katanya lagi pengantin baru, sedang pengantin baru nih. Sedang program hamil dengan istri, tetapi pandemi gini membuat saya ragu apa memang berisiko ya dok hamil saat pandemi. Sebelum dijawab, dokter Dia, ada pertanyaan juga dari Ibu Vela, sudah acungkan tangan dari tadi. Monggo Ibu Vela mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, Mas Islam, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik Dokter Dia dan juga Dokter Upi, diskusi malam ini sangat menarik. Kebetulan saya juga merupakan ibu dari 2 anak ya. Jadi selama pandemi ini memang benar-benar mengurangi aktivitas di rumah dok. Jadi memang saya gembok itu gerbangnya karena memang untuk menghindari itu dok memang. Yang saya tanyakan tadi kalau dari penjelasan Dokter Dia ya, yang dipaparkan tadi kalau vaksin jenis AstraZeneca ini memang memberikan efek yang lebih atau memberikan pengamanan yang lebih kecil ya dok ya untuk efeknya terhadap anak. Tapi ini saya baca dari Kemenkes bahwa ternyata itu vaksin ini perlindungannya itu lebih tinggi dok. Tapi ini memang untuk orang dewasa. Nah kira-kira itu faktor apa ya dok? Ketika Sinovac itu memang lebih rendah terhadap orang dewasa, kemudian kalau AstraZeneca itu lebih besar, tapi terhadap anak kok kebalikannya gitu dok. Mungkin ada faktor mungkin dok yang mempengaruhi hal itu. Kemudian yang kedua dok, kebetulan 2 putri saya ini kan punya alergi ya dok ya, alergi. Apakah alergi itu juga dapat berpengaruh dok ketika misalnya naudzubillah min dzalik ya dok ya, terpapar COVID itu apakah dapat meningkatkan resiko atau gejala gitu dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vela. Saya jawab dulu ya mungkin. Kalau yang vaksinasi itu yang sudah diteliti atau yang sudah masuk ke kalau di Jerman itu di STIKO maupun Paul Ehrlich Institute sampai kemudian distudikan pada anak-anak secara jelas itu memang yang sudah sampai ke fase uji ketiga itu dari Pfizer ya, yang dari BioNTech dan memang tinggi. Kemudian kalau kita lihat Sinovac dari studi ke-1 dan ke-2 juga tinggi. Hanya yang saya baca untuk AstraZeneca itu karena memang dia merupakan isinya kan vektor dari corona virus dan kalau yang tadi BioNTech dan Moderna itu kan mRNA ya. Saya kalau untuk lebih detailnya bagaimana itunya menjelaskannya saya kurang terlalu bisa menerangkan, tapi memang kalau suatu vektor itu dia lebih tidak spesifik dan pada anak kalau yang disampaikan pada AstraZeneca memang dia tinggi pada semua vaksin yang ada, baik juga Moderna yang disampaikan itu pada anak
lebih tinggi memberikan proteksinya, tapi itu pada populasi yang terkontrol, yang istilahnya pada kondisi yang normal, dan bukan pada kondisi di mana sudah ada variansi atau vaksin corona yang bermutasi. Dan kalau saya baca yang kemarin secara general, vaksin yang berisi vektor dalam hal ini dari AstraZeneca itu memberikan proteksi lebih rendah, bukan khusus pada anak, tapi lebih rendah pada memberikan proteksi rendah pada variansi corona yang ada. Jadi maksudnya mutasi corona yang ada seperti pada corona yang bersifat delta atau beta misalnya, dan mungkin nanti variasi yang lainnya, kalau dibandingkan dengan vaksin yang mRNA itu jauh lebih stabil vaksinnya mRNA. Karena alasan tersebut, pertimbangan tersebut, dan juga laporan yang sudah masuk di EMA dan juga sudah dikaji sampai diteliti lebih dalam istilahnya, itu saat ini keamanan yang lebih istilahnya teruji adalah Pfizer, sehingga mereka tetap merekomendasikan hanya Pfizer. Meskipun kemungkinan saya yakin pun AstraZeneca memberikan proteksi lebih tinggi ya, pada umumnya secara general lebih tinggi kepada anak daripada dewasa. Tapi meskipun demikian, karena hasil yang sudah dikaji lebih lanjut oleh lembaga yang resmi di Jerman itu, Pfizer memang sampai saat ini yang baru direkomendasikan. Jadi memang kita sebagai klinisi mengikuti apa yang mereka rekomendasikan. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang tadi saya jadi lupa anak, kemudian apa ya? Alergi, Dok. Kalau misalnya Alergi ya, betul alergi ya. Alergi kalau saya baca alergi itu pada anak, Dok. Pada anak. Alergi kalau cuman alergi biasa misalnya. Kalau alergi yang kan kita sering ya, alergi yang unklar, yang tidak jelas penyebabnya, alergi yang hanya tiba-tiba muncul biduran karena makanan dan sebagainya, tapi itu juga cuma sekali-kali atau kontak gitu, kita pakai jam sesuatu atau sesuatu yang bersifat metal gitu, dan alerginya ringan itu tidak menyebabkan orang bisa, kalau terkena COVID itu akan lebih berat lagi. Hanya pada orang-orang yang terjadi gangguan imunokompromis, termasuk juga penyakit-penyakit imun reaksi. Jadi ada reaksi yang bersifat alergik, tapi dia diinjus karena ada imun reaksi hypersensitivity ataupun juga imun kompromis pada anak, dan kemungkinan itu pun masih kemungkinan ya, dan juga kasus-kasus yang seperti itu juga sangat jarang, itu bisa menjadikan reaksi terhadap tubuh kalau terpapar infeksi COVID itu jadi lebih berat daripada anak-anak yang tidak ada imunokompromis ataupun gangguan imunologi. Ya. Itu mungkin itu ya jawabannya saya. Jadi kalau alergi kan ada dua, alergi yang memang unklar atau tidak jelas, yang tidak menjadikan tidak diinjus atau disebabkan karena imunokompromis, hanya karena terpapar makanan atau juga kontak sesuatu, tapi dia bersifat hanya lokal atau ringan, itu tidak menjadikan infeksi corona kalau terjadi bisa lebih berat. Tapi kalau asma misalnya, pasien-pasien asma yang memang tidak terkontrol kan, itu kalau kita ngelihat dari hasil studi kan eosinofil, kemudian gangguan imunnya itu sudah terganggu dan harus mendapatkan terapi yang nggak cuma secara akut saja, tapi maintain, misalnya harus juga kortison, ya kan, beberapa anak pasien itu asma itu kan harus mendapatkan terapi kortison. Nah, itu kalau terjadi mendapatkan infeksi corona bisa lebih berat. Terima kasih Dok atas penjelasannya Dok. Ya, sama-sama. Untuk yang Bapak Idam ini Dok, yang pengantin baru ini yang sedang program. Pengantin ini kayaknya Ibu Upi, Dokter Upi deh, kalau hubungannya dengan vaksin ibu hamil atau program anak tadi sudah dijawab ya, kalau nggak salah. Ya, sebenarnya kalau sedang mempersiapkan program, ini jadi ada dua hal.
mau ngomong sisi manusiawinya, atau kita bicara berbasis kepada hasil data riset yang bisa dipercaya ya. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan selesai. Artinya begini, ya silahkan saja tetap mencoba untuk program hamil ya, karena belum tentu akan berhasil di tahun ini yang sedang tinggi-tingginya puncak COVID, mungkin saja masih memakan waktu sampai 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau kita bicara tentang hasil evidence base atau hasil riset, maka menunjukkan bahwa pada wanita hamil dengan COVID-19 atau wanita yang tidak hamil dan pada wanita yang hamil tanpa COVID-19 terlihat bahwa outcome pada trimester 1 kehamilan, jadi hasil yang didapatkan pada kehamilan trimester 1, kejadian keguguran di trimester 1 itu meningkat 2,8 kali lebih tinggi pada wanita yang hamil dengan COVID-19 dibandingkan wanita hamil tanpa COVID-19. Dan itu terbukti ketika saya kemarin 2 bulan praktek. Jadi artinya begini, mematchkan antara apa yang ada di evidence base dengan apa yang terjadi di klinis lapangan. Saya kebetulan dokter yang handle 2 bulan penuh terhadap seluruh pasien rujukan dengan COVID-19. Jadi memang luar biasa. Ternyata pasien-pasien yang pada keguguran di trimester 1, mungkin 30%, 40%-nya adalah pasien COVID dan penyintas COVID ya. Itu sudah saya buktikan. Jadi apa yang ada di evidence base betul. Jadi kalau dia trimester 1, outcome yang paling tampak adalah mudahnya terjadi keguguran. Mungkin itu berhubungan dengan faktor oksigenasi dan sebagainya. Lalu kemudian pada ibu hamil juga risiko untuk terjadi persalinan prematur menjadi lebih tinggi. Karena apa? Semua wanita pada saat hamil memulai 28 minggu ke atas atau 7 bulan, di mana jumlah cairan tubuh sudah meningkat pesat, maka dia secara fisiologis pun lebih sesak ya dalam keadaan normal, apalagi ditambah dengan adanya infeksi COVID-19. Itu sebabnya ketika ibu belum mengalami perburukan saturasi, biasanya dokter OB/GYN akan segera melakukan intervensi supaya tidak terjadi perburukan saturasi. Dan itu menyebabkan otomatis pengakhiran kehamilan. Nah, kemudian resiko berikutnya adalah ketuban pecah duluan. Karena ibunya biasanya akan mengalami episode demam, batuk, dan sesak yang hebat, maka kemudian memudahkan terjadinya pecah ketuban. Dan pecah ketuban ini tentu akan menyebabkan persalinan prematur, yang mana bayinya kadang-kadang masih sangat jauh dari cukup usianya, yang layak untuk lahir. Misalnya, pecah ketuban di 14 minggu atau 3,5 bulan, pecah ketuban 5 bulan. Kita bicara dalam konteks Indonesia, tentu bayi 500 gram atau di bawah 500 gram itu belum bisa bertahan hidup. Fasilitas ICU kita untuk bayi bahkan sampai overload ya. Sampai overload. Harusnya satu ruangan itu hanya dipasang 15 tempat tidur untuk bayi-bayi kecil, kita bahkan sampai menambah jumlah berjejer-jejer yang menurut saya itu betul-betul sangat tidak unstandardized, tapi apa boleh buat karena situasinya memang sangat chaos dan emergency. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan. Apakah kita akan kemudian merencanakan sebuah kehamilan. Jika itu kehamilan yang merupakan bukan yang pertama, artinya belum diinginkan, maksudnya sudah ada anak sebelumnya, maka saran saya sebagai expert, lebih baik kita tunda dengan melihat situasi yang lebih baik. Artinya nanti kalau kasusnya melandai seperti di Jerman, kemudian total populasi sudah tervaksinasi, istri kita juga sudah tervaksinasi dengan baik, silahkan merencanakan kembali untuk kehamilan berikutnya. Tapi kalau pengantin baru, ya prepare lebih banyak gitu ya. Mungkin juga sama, tunggu landai dengan pasangan suami istri sudah tervaksin dengan baik dan tetap jaga jarak dan sebagainya. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, Bu Upi, ini maaf ya, saya sedikit ngomentarin juga. Mungkin jawaban Bu Upi betul sekali. Jadi kalau pasien pertama mungkin menunggu, kalau sudah divaksin bagus juga ya. Jadi dua-duanya. Karena jujur di Jerman ini sejak pandemi corona itu malah angka kehamilan jauh lebih tinggi
daripada sebelum pandemi corona. Kenapa? Karena banyak juga home office kan, orang bekerja di rumah sehingga mereka berhubungan lebih banyak daripada sebelumnya. Karena orang di Jerman ini kan biasanya dua-duanya pasangan suami istri bekerja gitu. Nah, Sama di Indonesia juga begitu. Di Indonesia juga begitu, Dokter ya, Dia. ya. Sama. Nah, Angka kehamilan meningkat pesat, bahkan dari sebelum pandemi yang sekarang sudah meningkat pesat. Tapi akibatnya karena sekarang begitu, kita harus ingat bahwa menurut Kementerian Kesehatan, 1 dari 2 orang Indonesia itu pasti bisa COVID-19. Ya, itu makanya kalau di Jerman ini kan saya belum mengaji betul-betul, tapi saya kan setiap hari seminggu sekali saya datang ke rumah sakit. Sampai sekarang saya belum ada informasi dari kolega terkait bahwa angka ibu hamil meningkat karena kehamilan ya istilahnya. Karena memang di sini sangat-sangat ketat sekali. Kalau hamil suami tidak boleh menemani istri. Jadi sama sekali hanya istri ditemanin suami hanya di luar, tapi pada saat persalinan hanya ada dokter dan perawat atau bidan yang menangani. Dan itu sangat-sangat ketat sekali. Sehingga mungkin dari situlah jadi resiko untuk terinfeksi mungkin lebih rendah. Saya lihat banyak pertanyaan ya Mas yang di chat ya. Boleh nggak saya jawab nih Ibu Vega Elsian? Mohon maaf, Dokter Dia, karena dari tadi ini Bapak keluarga yang bertanya ya. Ini ada salah satu mahasiswa Dokter Dia yang ingin bertanya. Mbak Berliana, ini dari mahasiswa keperawatan. Ingin bertanya. Monggo, Mbak Berliana. Baik, terima kasih moderator dan selamat siang Dok. Mohon izin bertanya. Untuk saat ini kan saya juga sebagai seorang kakak, sedangkan pada saat ini sepengetahuan saya, anak-anak saat usia preschool sampai usia school tentunya membutuhkan interaksi sosial, sedangkan sampai saat ini belum ada vaksinasi untuk rentan-rentan anak di usia tersebut. Anak juga masih sering mengabaikan prokes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Dok, saya lanjutkan. Bagaimana cara memenuhi perkembangan interaksi sosial anak tanpa membatasi kegiatan mereka secara penuh, tapi juga tetap melindungi anak dari paparan virus ini, Dok? Terima kasih. Saya jawab ya, Mas ya? Atau mau langsung dijawab? Ya? Oke, monggo. Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita sendiri di sini pun menjadi semacam kayak challenging ya, terutama orang tua dan juga para pengasuh di kindergarten, di playgroup gitu, di sekolah-sekolah yang belum SD. Tapi memang kalau di Jerman itu sangat-sangat ketat sekali. Jadi tapi bukan ketat yang tidak pergerakan anak pasti tentu diatur, tapi tidak kemudian dikungkung atau sangat menjadikan anak istilahnya perkoso atau malah jadi perkembangan anak itu jadi berkurang. Karena di sini biasanya keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu bukan hanya melibatkan ahli virologi, tapi juga ahli pendidikan anak, kemudian juga psikolog ya maupun psikiater dan sebagainya. Sehingga tetap ya. Jadi kalau saran saya kalau di Indonesia saya nggak tahu bagaimana aturan di kindergarten maupun sekolah. Kalau di kindergarten di sini itu sekarang karena memang landai di bawah 50, sehingga anak-anak semua sekolah kindergarten boleh ke kindergarten. Kalau dulu pada saat masih 100 sampai 150 per 100.000, itu hanya untuk anak-anak yang datang ke kindergarten hanya untuk emergensi. Jadi dititipkan ke mereka apabila 2 orang tuanya bekerja. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan asuhan ya, karena anak nggak mungkin kalau tidak mendapatkan pendidikan istilahnya di tempat dia berada. Dan waktu itu karena saya bekerja dua-duanya dengan suami saya, maka anak kami titipkan di tempat penitipan emergensi, tapi itu pun waktunya dibatasin. Yang biasanya kita bisa sampai 8 sampai 10 jam, itu maksimal itu adalah hanya
6 jam, itu hanya 6 jam. Itu karena dan pembatasan anak. Itu jadi memang sangat-sangat penting pembatasan dan waktu anak untuk berinteraksi dengan yang lainnya itu harus dibatasin. Kalau memang kasusnya saat ini, kalau saya katakanlah kasus di Indonesia saat ini memang di atas 150 ya. Jadi kalau memang itu anak nggak boleh ke kindergarten, tapi di rumah. Jadi yang dulu pun begitu. Jadi kalau orang tuanya di rumah, orang tua yang menjaga anaknya, terutama orang tua salah satu tidak bekerja. Jadi teman saya tidak bekerja, anaknya tinggal di rumah. Dan bagaimana yang bisa dilakukan oleh orang tua? Tentu memang menjadi semacam challenge ya, semacam tantangan orang tua bagaimana menjaga atau mendidik atau ya menemani anak di saat pandemi. Jadi di sini biasanya ada beberapa itu semacam kayak panduan anak apabila di rumah. Nah, prinsipnya adalah kalau pada saat katakanlah saya menyampaikan di sini di Indonesia kayak di Jerman pada saat kasus masih tinggi ya. Saya nggak menyampaikan kasus rendah. Kalau sekarang anak kemana saja boleh. Terutama di luar. Nah, kalau kasusnya sangat tinggi, itu ada ketentuan di sini bahwa anak itu boleh bertemu, bermain dengan teman di luar keluarga ya, tapi beda hanya satu keluarga saja. Jadi tidak boleh banyak teman gitu. Dan dia boleh bermain. Dan kalau sampai dia ajak main di rumahnya atau gepun di rumahnya gitu. Tapi kalau lebih banyak lagi itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau kasusnya udah mulai turun, kayak misalnya 100 ya, kalau sekarang 5, asal di luar tidak ada pembatasan. Kalau di dalam rumah, kalau nggak salah, sekarang sampai 50 atau 25 orang pun, kalau ada acara kayak ulang tahun gitu ya, ngumpulin gitu, itu boleh tetap, tapi dengan tetap ada jaga jarak, kemudian juga ada ketentuan di rumahnya berapa meter gitu, jadi tetap masih ada ketentuan seperti itu. Hanya prinsipnya pembatasan itu pasti ada, tapi memang kita sebagai orang tua harus juga istilahnya menanamkan kepada anak ya bahwa pandemi ini memang tidak menyenangkan buat semuanya, tapi tentu anak di bawah usia 5 tahun kadang-kadang nggak paham ya, tapi anak saya pasti yang 5 tahun pun sebenarnya udah paham, mungkin yang 3 tahun ya yang kurang paham gitu, tapi biasanya nanti mereka bisa memahamin gitu karena harus pakai masker. Terus yang jelas kontak sosial kalau bisa ya bukan kalau bisa, memang harus dibatasin. Yang tidak dibatasin adalah per telepon atau Zoom seperti ini. Jadi mungkin menjadi orang tua perlu ya menanamkan kepada anak. Tapi kalau mengundang anak misalnya cuma satu misalnya atau dari keluarga yang dekat gitu bermain secara bergantian sehari dengan yang lain, tapi tentu tetap juga harus ngecek ya anak tersebut sehat, tidak batuk, pilek atau demam gitu. Itu mungkin salah satu yang perlu disiasati. Mungkin itu bisa membantu ya pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter. Ini juga karena waktunya sudah hampir habis ya, kurang 10 menit. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini pertanyaan dokter. Assalamualaikum, dok, saya sekarang sedang hamil. Saya sempat mengalami pusing, vertigo, tapi saya tidak ada gejala demam, batuk, pilek. Saya sudah pernah vaksin COVID 2 kali bulan Maret sebelum saya hamil. Apakah itu vertigo yang merupakan bawaan hamil atau gejala terpapar virus? Karena sebelum hamil saya tidak punya vertigo. Mohon penjelasannya. Mungkin ini Dokter Upi mungkin juga bisa membantu nih untuk menjawab. Ya, memang kalau dokter anak tuh nggak bisa jauh-jauh dari dokter kandungan. Dokter kandungan. Meskipun saya tahu jawabannya, tapi karena ahlinya Bu Upi silahkan. Bu Dia silahkan. Saya ini cuma pendamping asisten. Jadi begini, pada wanita hamil yang sudah pernah vaksin dan dia penyintas, jika ada keluhan pada saat hamil, yang itu merupakan, karena begini, bedanya varian Delta dengan varian yang sebelumnya ya. Meskipun Indonesia nggak pernah jelas kapan ada
pandemi pertama, kedua, dan ketiga, kelihatannya semua masih pandemi terus ya, tidak pernah turun karena. Nah, tapi memang di pandemi yang varian Delta itu hampir seluruhnya didahului dengan ada gejala. Jadi entah itu demam, entah batuk, nyeri kepala, kemudian nyeri tenggorokan juga, dan badan sakit semua ya. Apa itu kalau orang Jawa bilang kelenyengan dan sebagainya. Pada ibu yang hamil, jika terdapat tanda-tanda salah satu dari itu, dan apalagi dia menyadari dirinya adalah penyintas COVID, maka sebaiknya lakukan pemeriksaan tes. Karena sekarang sangat mudah aksesnya di Indonesia, tidak seperti dulu. Ya. Karena belum ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa orang yang pernah terpapar COVID itu tidak akan terkena COVID kembali. Orang yang sudah divaksin tidak akan terkena COVID-19. Itu belum ada bukti-bukti empirik yang kuat. Karena itu, lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian masalah vertigo atau migrain dan sebagainya. Dulu hamil nggak pernah, sekarang hamil jadi seperti ini. Memang sebagian besar keluhan, apalagi di trimester 1 dan nanti di trimester ketiga. Kalau di trimester 1 karena perubahan pola hormonal. Dari yang tadinya tidak punya beta HCG kehamilan yang mempertahankan kehamilan, lalu itu muncul. Di mana kita tahu bahwa beta HCG kehamilan efeknya paling kuat adalah mual, muntah, bad mood, pusing ya, dan mungkin rasa-rasanya seperti vertigo, kadang juga kepalanya sangat berat dan sebagainya. Nanti di trimester ke-2 menuju ke semester 3 itu karena perubahan jumlah cairan tubuh yang meningkat pesat, maka akan terjadi pengenceran terhadap hemoglobin yang kita menyebutnya dalam tanda kutip anemia fisiologis. Kalau sepanjang anemianya itu penurunan hemoglobinnya masih dalam range yang bisa ditolerir, misalnya HB-nya 10 ya dari 12 atau 13, di mana 10 itu sebetulnya masuk perbatasan kriteria anemia dalam kehamilan kalau menurut WHO, bahkan sekarang ditingkatkan menjadi 11, maka sering terjadi keluhan pusing juga. Karena anemia itu menyebabkan keluhan utamanya pasti pusing, lemas, dan sebagainya. Mungkin ini yang terjadi pada Mbak, tadi saya lupa siapa yang menanyakan namanya, tetapi kira-kira seperti itu. Jadi karena kehamilan tanpa ada COVID-19, sebaiknya tenang. Lalu kemudian datang kepada dokternya sesuai jadwal ANC untuk mendapatkan pemeriksaan dan pemberian obat-obat yang aman untuk wanita hamil. Biasanya sih suplementasi besi, dan kalau memang itu vertigonya kuat, kita bisa memberikan preparat kelompok seperti paracetamol yang aman untuk wanita hamil. Tapi kalau COVID-19, maka kemudian tadi dia harus segera dipisahkan untuk menjalani isolasi mandiri ya. Saya sangat memohon sekali jangan sampai kalau kena COVID-19 itu baik pada ibu hamil maupun tidak hamil ya, dan juga semua anggota keluarga, kalau kena COVID-19 hanya salah satu atau salah dua dari anggota keluarga, tolong pisahkan secara mandiri. Jadi tidak boleh satu rumah, karena sekarang tren Delta di Indonesia penularannya menjadi sangat cepat dan tinggi karena sekarang adalah internal dalam keluarga proses penularannya, sehingga akhirnya terjadi proses yang tidak bisa memutuskan mata rantai. Satu, yang kedua, klaster datang dari mana-mana. Ini yang saya ingin sampaikan sekali lagi, bahwa ketika orang rumah datang ke rumah, mungkin suami kita pergi bekerja, lalu mungkin anggota keluarga yang lain juga satu rumah juga pergi ke tempat lain atau kuliah atau bekerja dan sebagainya, lalu membawa pulang ke rumah, bertemulah dengan si ibu hamil, lalu dia mendapatkan suntikan klaster dari mana-mana. Padahal Delta ini sangat cepat penularannya, sehingga sepertinya infeksi itu menjadi pingpong begitu saja. Itu yang menyebabkan mungkin ketika terjadi isoman di rumah tanpa monitoring yang kuat gitu ya, akibatnya kita bisa melihat bahwa 10-15% orang Indonesia isoman di rumah itu meninggal. Ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Saya ngomongnya sampai merinding. Terima kasih.
Oke, sebelum dokter dia melanjutkan jawabannya, ini ada pertanyaan terakhir ya di kolom chat. Nah, saya bacakan dari Bapak Ahmad. Izin bertanya dokter, ada beberapa keluhan pasien pasca COVID pada anak mengeluh kurang bisa fokus, linglung, lola, adakah hal serupa timbul dan setelah ditangani di Jerman? Bagaimana caranya? Terima kasih. Monggo, ini pertanyaan terakhir di kolom chat, karena waktunya sudah mau habis, dokter Dia. Monggo dipersilakan untuk dokter Dia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Gejala COVID itu memang sangat beragam ya. Dan juga kalau saya lihat di Jerman pun ya beberapa anak setelah menderita COVID itu ada yang memang menjadikan bukan hanya dia jadi istilahnya semacam ya masih terus fatigue atau capek gitu, sehingga konsentrasi atau fokus di sekolah jadi istilahnya berkurang. Dan namun di sini memang biasanya kita kan ada pos atau prolong COVID, tergantung itu apakah anak tersebut yang disampaikan itu masih positif COVID ataukah sudah negatif, tapi kemudian efeknya atau gejalanya masih ada ya. Ini memang setiap individu berbeda-beda. Nah, kalau di sini biasanya memang kalau ada gejala sisa yang ke arah neurologi gitu, kita sebagai dokter anak memang akan selalu berhubungan langsung dengan dokter neurologi anak ya. Sehingga kemudian juga ada rehabilitasi, kemudian juga ya ada semacam terapi rehabilitasi pada penderita COVID termasuk juga pada anak yang apabila setelah COVID atau setelah mengalami COVID dia masih punya gejala. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih lanjut karena memang saya bekerja di ambulan outpatient, tapi beberapa meskipun kasusnya sedikit ada beberapa memang anak yang mengalami gangguan konsentrasi setelah menderita COVID. Namun kita tetap selalu berhubungan dengan Social Pediatric Center atau dokter neurologi anak yang bisa kemudian memfollow up gejala tersebut ya. Itu mungkin di Jerman, di Indonesia saya yakin pun mungkin ada ya, meskipun tentu rehabilitasi medik penderita COVID pada anak terutama mungkin dan juga umumnya di Indonesia mungkin tidak lebih maju dari Jerman, tapi saya yakin pun di rumah sakit pendidikan itu pun juga ada dan mungkin bisa juga di follow up dengan mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Dokter Diah dan Dokter Upi, sangat memuaskan kita semua dan antusias teman-teman juga sudah banyak sekali, dan saya tidak mohon maaf untuk yang bertanya tidak bisa saya sampaikan ke dokter satu persatu karena waktunya sudah mau habis. Sebelum kita akhiri, ada Pak Mundakir di Zoom di dalam, mungkin Pak Mun bisa menyapa kita semua di sini. Monggo untuk Pak Mundakir, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dokter Diah, ada Dokter Upi. Terima kasih sudah berkenan ini gabung dengan teman-teman vokal. Kami-kami. Ini luar biasa ini Bu. Teman-teman vokal ini rata-rata dosen tapi masih muda Bu. Semangatnya luar biasa. Dan alhamdulillah bisa menghadirkan Bu Diah dari Jerman ini saya kira melampaui batas ini ya. Dan saya senang sekali ini pesertanya luar biasa. Saya lihat, saya dengar tadi pertanyaannya juga sangat variatif. Sepertinya ini yang datang bukan hanya teman-teman dari vokal, tapi juga banyak yang Bapak Ibu rumah tangga. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Bu Diah maupun Bu Upi tadi saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama menghadapi ancaman berikutnya ini ya. Ini kan kita tiap hari was-was mendengar orang mati ini Bu, orang meninggal. Kemudian akhir-akhir ini ibu-ibu hamil yang sudah 7 bulan, 6 bulan itu banyak sekali. Jadi ini duet maut ini tadi Dokter Diah sama Dokter Upi luar biasa.
tentu kami atas nama pimpinan senang sekali Bu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Mas Islam. Oke, siap Bapak Pun. Nah, karena ternyata ini respon dari peserta dan teman-teman juga luar biasa. Dan supaya ada kenang-kenangan, tolong ini didokumentasikan yang baik. Tadi saya dengar katanya mau ditulis biar dipublikasikan di Scopus Q2 katanya begitu tadi targetnya. Ya, terima kasih Bu Diah, Bu Upi, terima kasih sekali dan juga teman-teman vokal luar biasa. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mundakir, selaku Wakil Rektor. Saya pikir kajian pada malam hari ini sudah selesai, tapi tetap nanti ada kajian pakar selanjutnya. Nanti mungkin selanjutnya juga bisa mengundang lagi Dr. Diah dan Dr. Upi untuk penutup klaster keluarga ini. Saya pikir yang sangat penting ya, yang sangat ini untuk menjaga anak-anak kita, karena klaster keluarga ini yang Dr. Diah, Dr. Upi, mendominasi sumber penularan terhadap anak di rumah ya, saya pikir begitu. Karena anak ini kan rentan, yang populasi yang sangat rentan dalam keluarga. Jadi tadi yang dikatakan Dr. Diah, bagaimana orang tua ini menjadi dokter utama di rumah sebagai penolong anak-anak di dalam rumah. Karena klaster keluarga yang semakin meningkat, akhirnya anak-anak juga ikut terpapar, dan akhirnya banyak juga kematian yang terjadi di Indonesia, melebihi di Jerman, di Brazil, dan di India. Jadi saya harap penjelasan Dr. Diah tadi dan Dr. Upi bisa dilakukan di rumah, apapun yang yang terjadi pada saat ini. Semoga tidak ada lagi kematian pada anak yang semakin meningkat ini. Semoga ini menjadi landai dan segera berakhir pandemi COVID pada di Indonesia ini. Mungkin itu Dr. Diah dan Dr. Upi yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf kalau semua pertanyaan belum bisa saya sampaikan ke Dr. Diah dan Dr. Upi. Itu saja. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, Dr. Diah, Dr. Upi, sekali lagi. Sama-sama. Ini kebetulan Dr. Diah sama Dr. Upi kok kayaknya agak-agak mirip ya. Kami kakak beradik. Loh, memang benar kakak beradik. Iya, betul. Ya Allah. Kebetulan ya, kakak saya nih lagi sekolah S3 di sini, Pak Mudakir. Nah, kebetulan materi saya diminta sama Mas Dayat untuk ngisi tentang pusaran anak pada pandemi corona kan. Nah, biasanya kalau corona pada anak itu pasti kan hubungannya sama ibu hamil atau menyusui. Nah, kebetulan Mbak Upi itu ngisi kalau nggak salah di pengajian Muhammadiyah ya, tentang hamil ya. Satgasnya semacam gitu kan dari UMY ya. Saya bilang, saya jawil, kamu join dong, nanti siapa tahu ada yang tanya tentang ibu menyusui. Oh, makanya saya tadi itu menyimak dengan sungguh-sungguh, ini kok mirip banget ya. Ini sama-sama aktif di Muhammadiyah, Pak Muzakir. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, berarti Dr. Eko ini sama Dr. Eko ini. Ya. Betul, dengan Dr. Eko. Saya 2 kali ngisi pesantren COVID-nya Muhammadiyah Komen COVID Center ya. Oh, nah, ini mau saya lagi. 3 kali, Bu. Awal-awal dulu itu pernah. Kebetulan saya juga aktif di Sekretaris MPKU PBM Jatim. Jadi MPKU berarti kenal sama Direktur MPKU sekarang siapa ya, Mbak Upi? Ketua MPKU, Pak Agus Samsudin. Ketua MPKU Jawa Tengah. Adik kami Ibnu Nasir Ar-Rohimi. Dr. Ibnu Nasir yang sekarang di BPJS. BPJS ya, itu adik saya. Ya sering ketemu. Kalau di Surabaya pasti kita sering janjian ketemuan. Oh iya. Ya. Ya, adik kami itu.
Oh ya Allah. Adik kandung bungsu. Nggih, adik kan. Nah, yang juga kakaknya Dr. Ibnu Nasir kan ada yang jadi bupati toh? Ada yang ya di mana itu? Pekalongan atau mana? Oh, Kebumen ya, Kebumen. Ya, berarti tidak asing lah, Bu. Mungkin kita sudah pernah ketemu tapi belum. Ya, forum-forum begini Pak Muzakir itu menjadi forum silaturahmi. Jadi saya makanya tadi saya dijalin sama Dokter Diah, langsung saya siap-siap. Oh, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sekali Bu. Nanti saya sami-sami. Mas Islam, kalau mungkin peserta tertarik ingin punya materi, mungkin nanti materi yang saya share bisa di share ke peserta mungkin kalau memang bersedia. Siap. Siap, Dokter Diah. Diganti PDF. Saya sudah menyimpan materinya, Dokter Diah. Terima kasih. Nanti diganti kalau PDF. Objin itu Dokter Anas ya, Dokter Opi ya. Dokter Anas Pirso. Iya, saya tahu. Ya. Sekarang wakil dekan 1 di FK. Oh, alhamdulillah, wah, hebat ya. Kalau Dokter Objin itu ya sekarang gara-gara COVID-19 ibu hamil jadi sibuk sekali memang di Indonesia. Saya kemarin 2 bulan ini saya baru karantina mandiri di Jerman karena saya baru sampai 3 hari yang lalu. Loh, ini kebetulan posisi di Jerman dua-duanya. Ya Allah, saya kira masih di Jogja jenengan. Ya. Nah ini tapi kami beda kota dengan Dokter Diah. Saya ada di kota Munster, dia tinggal di kota Frankfurt. Jadi ya 4 jam kalau naik kereta. Wow, Dokter Diah ini memang stay di sana jadi warga negara sana? Enggak, warga negara sih enggak, karena saya ya, apa istilahnya itu? Permanent resident. Oh ya, PR, permanent resident. Wah, enak itu. Karena mengikuti suami Pak Muzakir. Tapi dari situ mungkin insya Allah saya ini mukimin. Jadi biasanya kalau mukimin dipaslain kayak jaga gawang gitu. Kalau teman-teman PCIM udah pulang ke rumah, kembali ke Indonesia gitu. Jadi saya yang dititipin di sini biar Muhammadiyah PCIM tetap aktif gitu. Itu alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Kalau COVID sudah berakhir, Pak Muzakir. Nanti Pak Muzakir, iya, monggo nanti. Siap Bu. Nanti saya pengen ke sana. Ke Hongaria, kalau Hongaria Mas Dayat dan teman-teman di Hongaria. Kebetulan saya kan ngurusi kerjasama. Saya nanti mampir ke Dokter Upi sama Dokter Diah. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Pokoknya ya ini ada Bu Endah Warik 2 ACC saya berangkat itu. Ya Bu Endah. Pokoknya kalau nggak ada corona siap Bu Endah semuanya insya Allah teman-teman yang di sini pengen ke Jerman insya Allah kita banyak kok mansafnya. Mansaf tuh anggota pasukan. Bu, oh ya mungkin sekalian enggak apa-apa Bu ya, enggak terlalu malam tuh di sana. Oh masih siang, di sini sore. Oh masih sore ya. Kalau setahu saya aktivitas teman-teman atau saudara kita yang NU juga luar biasa ya. Apa di Jerman juga begitu, Bu? Ya, betul Pak. Pak Muzakir, saya ini kebetulan dulu sebelum cukup aktif ya di PCIM. Maksudnya PCIM alhamdulillah sekarang juga banyak perkembangan PCIM Jerman. Tapi sebelum 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu itu saya kebetulan berhubungan dengan teman-teman yang di PCINU karena ada salah satu wakil konjen Indonesia yang punya semangat spirit Islam kuat gitu. Pengen membuat kayak Islamic Center atau peradaban di Eropa tapi dipusatkan di Jerman. Akhirnya sering saya berkumpul dengan teman-teman dari PCINU. Ternyata teman-teman NU di Jerman ini jadi berkemajuan sekali. Teman-temannya yang jadi pemimpin atau pengurus inti itu semua banyak kan dokter-dokter, malah ada salah satu yang profesor, tapi beliau istrinya orang Turki, jadi istilahnya dirangkul.
Nah, tetap tapi kegiatan umumnya tetaplah seperti yang memang diusung oleh NU, ada tahlilan atau kemudian ya semacam hadroh dan sebagainya. Hanya mereka pun juga mempunyai program ya seperti kita kalau kerjasama dengan KJRI, KBRI, dan bahkan saya dengar juga dari Ketua PCIM Jerman tuh Mas Rokit, kebetulan Mas Rokit juga cukup dekat juga dengan teman-teman mereka. Saya pernah ajak Mas Rokit rapat dengan KJRI dan mengenal mereka. Mereka juga ya kerjasama dengan universitas dan yang lainnya pun juga istilahnya jadi kayak di PCIM dengan Muhammadiyah. Nah, saya jadi kadang-kadang guyon ya NU berkemajuan, insya Allah Muhammadiyah juga lebih soleh. Maksudnya agamanya juga insya Allah kita tidak lupa. Ya. Trennya itu teman-teman NU memang cowopet ya Bu ya. Trennya cowopet. Ini kebetulan kemarin itu istri saya kan ngambil S3 di Australia. Iya. Saya setiap 6 bulan sekali itu maksimal itu berkunjung, dan setiap saya ke sana saya sempatkan ikut pengajian. Tapi yang saya amati memang pengajiannya masif dan